Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Zulfian Yahya dari CV Duta Mandiri Medika. Kali ini di episode ketiga kita kedatangan tamu, yaitu dari salah satu karyawan kantor yang paling senior, dan konon katanya karyawan tersebut adalah karyawan yang paling lama bekerja di CV Duta Mandiri Medika. Oke, langsung saja kita perkenalkan orangnya. Dengan siapa, Pak? Saya perkenalkan, saya Pak Imam. Saya bergabung dengan Pak Iqbal CV Duta Mandiri Medika ini. Sorry ya, ini nama dulu ya. Iya, nama Pak. Santai, relax, biar relax. Perkenalkan, nama saya Imam Mahmudi. Saya di sini sebagai maintenance. Saya bergabung dengan Pak Iqbal CV Duta Mandiri Medika Surabaya. Sudah hampir 2 tahun lebih nih, Mas. Oh, 2 tahun lebih. Berarti mulai dari tahun berapa? Tahun 2020? Ya, tahun 2020, sekarang kan 23. Ya. Nah, hampir sudah lebih. Sebelumnya jenengan kerjanya di mana? Dulunya saya bekerja di perusahaan. Sama di bidang kayak CV Duta Mandiri Medika atau lain? Ya, hampir semua, hampir sama. Cuma saya di bagian maintenance. Oh, juga maintenance. Iya. Terus kalau di CV Duta Mandiri Medika, jenengan lebih detailnya itu di bidang apa? Maksudnya selain maintenance, teknisi atau pengerjaan perakitan material atau gimana, Pak? Saya bergabung dengan CV Duta Mandiri Medika ini. Saya ditugaskan ke Pak Iqbal untuk merakit apa itu? Bedhead? bedhead, kelistrikan. Ada lagi yang untuk pekerjaan sentral. Oh, sentral. Sentral ini, Mas, ini sentral itu banyak tipenya atau bermacam-macam. Misalkan ada 2x3, 2x4, bahkan ada yang 3x7. 3x7? Iya, sesuai dengan permintaan customer, Mas. Oh, seperti itu. Iya. Berarti tadi jenengan sempat ngomong soal apa itu bedhead ya? Berarti jenengan juga yang merakit bedhead mulai dari nol ya? Kalau biasanya bikin ya pernah, kita tergantung ordernya, terlalu banyak atau terlalu dikit gitu. Pernah kita ngerakit dari nol, pernah. Terus kalau kita dan rakit itu kan ya ada lampu, ada itunya, seperti stop, kayak gini. Iya, stop kontak, apa saklar itu satu bedhead itu customer itu mintanya berapa, itu harus ngubangi yang minta customer gitu, Mas. Berarti waktu jenengan ngerakit bedhead itu posisinya bedhead ini stop kontak, terus perangkat nuskol, lampu, sampai suction, vakum dan lain-lain ini belum ada ya? Belum ada. Kita bikin sesuai dengan PO atau orderan, Mas. Enggak, maksudnya itu jenengan itu berarti mentahannya itu masih belum ada ya? Belum. Masih polos ya? Ya, masih polos. Berarti mulai pemasangan kayak stop kontak, terus lampunya harus dipasang, terus dites dulu. Itu berarti jenengan ya yang mempersiapkan semuanya itu? Iya, Mas. Itu. Jadi itu jenengan belajar sendiri atau memang untuk untuk listrikan ya? Itu jenengan belajar sendiri atau memang di sini jenengan baru belajar atau memang gimana? Atau sudah memang punya pengalaman soal listrik sebelumnya? Sebelumnya saya ya juga bisa listrik. Kebetulan di sini kan belum ada yang mengerti listrik. Saya ya sebenarnya tuh juga belajar. Tapi saya alhamdulillah juga bisa untuk merakit kayak seperti ini, Mas. Terus kayak semacam pelubangan atau ukuran caranya untuk memotong itu apakah dari
perhitungannya itu dari jenengan sendiri atau memang dari Bapak Iqbal yang menginstruksikan, oh ini kalau bolongi segini atau untuk memasang harus seperti ini khusus untuk bed head ya? Iya. Kalau ukuran Mas, ukuran itu sesuai kita minta berapa. Kalau satu apa terminal itu minta berapa? 3, standar itu 2 Mas. Satu untuk saklar, dua untuk stop kontak, dan satu lagi untuk lampu. Itu yang standar Mas. Kalau yang permintaan banyak itu ya customer aja yang permintaan banyak gitu Mas. Berarti kalau saya simpulkan posisinya ketika jenengan merakit bed head itu, misal nih bed headnya ini masih polos ya Pak ya, berarti jenengan hanya mengcustom untuk lubang saklar, stop kontak dan lampu. Berarti untuk kayak suction oksigen atau vakum yang lain-lain atau nurse call itu ketika nanti sudah diaplikasikan sudah terpasang di rumah sakit ya? Iya. Berarti posisinya sudah bukan jenengan lagi yang memasang ya? Bukan. Berarti ada teknisi yang sudah kompeten di bidang di bidangnya masing-masing ya? Ya itu Mas. Kita kalau kayak ini oksigen, suction itu sudah untuk gas medisnya Mas. Oh, seperti itu. Tim yang mengerjakan gas medis. Berarti nanti ketika bed head itu dipasang lagi di dinding rumah sakit, berarti ada pembongkaran lagi ya Pak ya? Semacam itu Mas. Cuma kita mungkin sudah ditandai, oh sini suctionnya, sini oksigennya, airnya gitu Mas. Itu udah ada persiapan untuk lubangnya di situ Mas. Kita kalau buat skakel sama stop kontaknya itu sebelah, nah kalau ini sebelah kiri. Oh gitu. Iya, tapi kalau oksigen, suction dan lain-lain itu sebelah kanan. Itu kalau menurut Pak Iqbal yang instruksi dari Pak Iqbal ya? Iya. Oke. Biasanya Pak, kalau satu hari untuk perakitan bed head, jenengan bisa menyelesaikan berapa bed head Pak? Kalau dari nol? Kita mengerjakan untuk pemasangan skakel sama stop kontak plus lampu. Itu tergantung, memang itu hanya standar. Mungkin satu hari itu bisa 10 bisa ya? Ya 10 bed head itu bisa. Estimasinya untuk satu unit gitu berapa Pak? Berapa jam atau menit? Ya sampai 1 jam? Nggak sampai lah. Nggak sampai ya? Nggak sampai lah. Kita lah misalkan masuk jam 8, kalau pulang jam 4 normal ya? Ya normal itu mungkin udah selesai. Oh, kurang lebih 8 jam ya? Iya. Untuk 10 unit ya? Iya. Oke, jadi teman-teman, Bapak Imam ini adalah salah satu orang yang berjasa dalam perakitan bed head ya. Jadi semua produknya yang dihasilkan oleh Shift Duta Mandiri Medika, terutama di soal bed head, ini adalah Pak Imam ini hasil dari kreativitas tangannya dari Pak Imam. Oke Pak, lagi. Untuk saat ini dalam hal proyek yang terdekat, proyek mana Pak yang sudah yang lagi dikerjakan oleh Pak Imam khususnya dalam pembuatan bed head untuk saat ini? Kemarin itu kan di Darjo itu, Mas Darjo itu telah dipasang dengan rekan-rekan gas medis. Ternyata ruangannya itu belum direnovasi. Iya, belum. Akhirnya itu saya bongkar tuh bednya. Akhirnya saya bongkar. Lah nantinya kalau setelah itu kan kita harus lepas dulu. Itu harus dilepas semua ya Pak? Iya. Oh. Karena kan ruangannya itu masih katanya belum untuk layak gitu. Berarti tertunda ya? Iya, tertunda. Terus kalau project lain?
Ini proyek yang masih berjalan di Sumeneb Sumeneb. di Pagraf itu ya. Iya, Itu buat berapa bed Pak? itu sekitar 87 mungkin. Bed. 87 bed head. Iya, Berarti kurang lebih kalau misal tadi itu satu hari bisa menyelesaikan 10 bed head, berarti kurang lebih hampir semingguan lebih ya. iya, iya. Estimasinya ya. Ya, mungkin 2 minggu lah. Udah selesai semua itu. Tapi bed headnya sudah dikirim ke Sumeneb semua Pak? Oh, ini sudah dikirim ke lokasi dan untuk siap pemasangan. Oh siap pemasangan Iya. ya. Oke. Selama ikut proyek Pak ya dalam melakukan pemasangan atau pengaplikasian di setiap rumah sakit, apakah pernah Pak jenengan pernah mengalami kejadian mistis, horor atau yang lain sebagainya yang menyangkut soal yang mistis-mistis? Kan rumah sakit kan biasanya kan kalau orang berasumsi kan, apa menakutkan, seram, apalagi semisal tempatnya itu melewati kamar mayat atau hal-hal yang menyeramkan. Pernah nggak Pak? Alhamdulillah belum pernah kayak gitu Mas. Soalnya kita kan ya itu Mas, ada pendamping itu. Siapa pendampingnya? Ya mungkin 2 atau 3 orang. Termasuk dari Iya. itu teknisi. Iya. Bahkan ada yang mungkin ada yang sipil itu mengerjakan lembur itu kan ada. Oh berarti apa? Dalam sebuah proyek juga nggak sendirian ya? Iya ya. Ada pihak-pihak lain yang secara kebetulan lagi lembur Iya, atau iya. yang lain. Gitu, Mas. Terus apalagi soal pengiriman Pak ya, yang saya tahu jenengan ini ketika di kantor juga melakukan aktivitas pengiriman, semacam pengiriman bed juga. Pengiriman yang paling jauh yang pernah jenengan kirim di mana Pak? Oh, kita pernah ngirim material itu di Bali. Bali. Iya, Itu paling jauh paling jauh saya. bagi jenengan ya? Iya. Di posisi di Singaraja. Oh di rumah sakit di Singaraja sana. Itu apa? Ngirim apa aja itu Pak? Ya pipa ya, material lainnya gitu, longsrat sama Komponen-komponen ya komponen material ya? yang diperlukan untuk proyek gas medis ini. Terus kalau jenengan mengaplikasikan pemasangan pipa untuk instalasi gas medis bisa nggak Pak? Masalah pemipaan gas medis itu kan sudah ada tim sendiri Mas. Gitu. Ada tim-tim yang sendiri. Berarti ada ya tadi ya apa teknisi-teknisi sesuai bidangnya Iya, macam-macam. iya. Oke, selama jenengan bergabung di Duta Mandiri Medika, kira-kira nih apa yang paling berkesan itu apa Pak di selama jenengan kerja di sini? Kesan dan kesannya di sini ya memang lah enjoy lah kerjanya. Enjoy-nya itu gimana? Kalau enjoy-nya itu kalau kita tuh perjalanan jauh, kalau ada proyek di sana itu gini gitu. Gitu loh. Terus ada ya segitulah. Enjoy-nya itu gimana? Itu bisa diutarakan. Yang membuat jenengan tuh wah enak ya ternyata. Nah itu apa? Kalau saya alami dulu, saya pernah di perusahaan saya dulu di dalam itu aja, nggak pernah kayak di Visit gitu nggak pernah ya? ya kayak di sini CV Duta Mandiri kan proyek ya kan kemana-mana, ada di Purwodadi, di Malang, dan juga di Bali, kan juga di Madura. Nah itu kan perjalanannya kan juga itu menyenangkan gitu loh. Menyenangkan. Iya. Yang paling seru perjalanan kemana Pak? Yang seru ya di Purwodadi itu Mas. Nah di Purwodadi itu kan kita kan nggak tahu ya lokasinya, itu kan hanya di map gitu aja. Ini mapnya gitu. Nah, ternyata itu jalannya ya kayak gitu. Wah, naik tuh gunung gitu. Jator ya. Iya. Naik gunung. Oke. Terus
apa ya, hal-hal seru lainnya ya ketika berada di Duta Mandiri Medika ini apalagi Pak? Nah, kalau saya serunya ya di proyek itu banyak Banyak apa ini? teman-teman di proyek itu hanya yang mungkin yang ada di proyek kan banyak yang kerja itu loh, Mas. Kita kan ini dari AC, ini dari hidran. Nah, Macam-macam ya. iya, tadi bisa saling berteman atau tukar pikiran gitu, Mas. Berarti anu ya, banyak teman untuk belajar ya. Iya gitu. Terus menurutnya sampean lingkungan kantornya di Duta Mandiri Medika ini seperti apa Pak? Lingkungannya ya Terutama untuk karyawan-karyawannya gimana? saya itu biasa-biasa aja, Mas, baik-baik. Baik-baik ya. Iya. Gitulah. Anak teman itu baik-baik semua, nggak ada Mas saling mengejek atau saling pokoknya itu satu tim gitulah. Timbuk ya. Oke Pak. Iya. Kebiasaan apa yang membedakan antara kantor lama dengan Duta Mandiri Medika Pak? Maksudnya kebiasaan yang paling menyenangkan, yang identik, hanya di Duta Mandiri Medika ini adanya, di kantor lain tidak ada. Itu apa Pak? Menurut saya ya di CSP Duta Mandiri Medika ini saya ya cukup berkesan karena itu orang-orang baru. Kalau saya di perusahaan lain itu ya orangnya gitu aja. Kalau di proyek misalkan di luar gitu lah ketemu orang-orang yang itu gitu banyak gitu loh. Itu yang saya alami Mas. Berarti sampai ini lebih cocok kerja di proyek atau di office berarti? Ya bukan karena itu, tapi kan kita kan dulu kan pernah di perusahaan kan di dalam perusahaan terus lah. Sekarang kan di gabung dengan Pak Iqbal ini kan sana kan kita di luar kota ya di dalam kota itu kan suasananya itu berubah-ubah gitu Mas. Enjoy loh Mas, nggak seperti dulu jenuh gitu. Iya itu aja. Iya. Oke. Selama ini aja. Selama sampean ini berada di dalam sebuah perjalanan luar kota, apakah pernah mengalami kejadian yang seru, Pak? Misalnya, mungkin ada penampakan, atau ada kecelakaan, atau ada insiden apa? Saya alami itu pada waktu saya di Bali itu pulang, mungkin sekitar arah ke Surabaya ya? Ya, arah ke Surabaya. Mungkin sekitar jam 3 dan 4 lah Mas, subuh itu. Itu ada kecelakaan di tol itu Cipali. Ya, Cipali bukan. Cipali itu Jakarta Mas. Letes tuh Mas, naik letes itu tengah-tengah itu tol itu ada kecelakaan itu. Kecelakaan tunggal. Iya, tunggal. Mungkin itu ya ngantuk apa gimana, subuh soalnya ya. Ya subuh gitu. Ya itu alami kejadian horor atau bukan, ya kecelakaan biasa lah. Kecelakaan gitu. biasa ya, tunggal itu ya itulah. Kalau horor kan ada penampakan ya. Oke, harapannya Pak Imam untuk CV Duta Mandiri Medika agar Duta Mandiri Medika ini bisa lebih baik dan lebih maju ke depannya apa Pak? Harapan saya ya itu Mas, untuk kita harus berjuang terus dan kita belajar terus untuk mencapai atau berkembangnya ini berkembang pesat, bisa lebih baik lagi gitu Mas. Oke, berarti teman-teman, Pak Imam ini adalah salah satu pihak yang punya andil besar dalam soal kebersihan ya, karena yang saya tahu bahwa Pak Imam ini juga salah satu orang yang sregep dan mungkin tulus ya, karena ketika dilakukan sebuah perintah untuk berangkat maintenance sebuah rumah sakit,
Pak Imam ini adalah orang yang tanpa ragu untuk langsung berangkat. Terus terakhir yang jenengan harapkan agar apa Pak ya, ke teman-teman ini apa Pak, agar teman-teman juga di kantor ini juga lebih baik dan lebih semangat untuk bekerja Pak, kan karena jenengan juga salah satu karyawan senior di Duta Mandiri Medika. Kita harus semangat Mas, semangat ya? mengalami apapun. Kita harus semangat dan kita jangan lemah. Kita harus pandai-pandailah untuk mencapai, untuk berhasil gitu Mas. Oke, sekian dari pembicaraan antara saya dengan Pak Imam. Semoga ambil manfaatnya dan semoga kalian berkesan dalam edisi podcast episode ketiga dari CV Duta Mandiri Medika. Akhir kata, saya Zulfian Yahya dan Pak Imam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.